Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Apa kabar kekasih Tuhan? Jumpa lagi dengan saya, Pastor Stephen Agustinus, dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformer. Dan kita masih ada di edisi spesial. Karena masih diberlakukannya PPKM ketat, jadi terpaksa staf dan kru yang biasa bekerja bersama-sama dengan saya di Ruang Tyrannus ini pun terpaksa harus diperketat. Tapi anyway, walaupun kondisi dan aktivitas kita agak diperketat, tapi sebetulnya kalau saudara mau, saudara bisa tetap memiliki keleluasaan dan kebebasan di dunia maya. Tubuh lahiriahmu mungkin hanya ada di sebuah ruangan, tapi saudara bisa terus mempergunakan jempol dan handphone saudara, gadget yang saudara miliki, untuk terus menyebarluaskan kabar baik. Haleluya. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang terus bermunculan di tengah-tengah jemaat dan di grup-grup atau kelompok-kelompok yang kebetulan saya ayomi. Saya harap saudara yang mendapatkan satu kesempatan untuk menerima kesaksian dari salah satu saudara kita, entah yang mengalami kesembuhan dari COVID-19 atau yang mengalami mujizat dari aspek-aspek kehidupan yang lain, saya harap saudara tidak segan-segan untuk memanfaatkan momen dan waktu PPKM ketat ini untuk saudara semakin giat, semakin lincah, dan semakin terengginas menyebarluaskan kabar baik kepada semua orang yang ada di nomor kontak saudara. Anyway, kita nggak boleh kemana-mana, khususnya yang di Jawa dan Bali. Ya sudah, jempol kita aja yang kemana-mana. Tapi ingat baik-baik, semua kabar buruk, semua berita jelek, entah itu tentang COVID, entah itu tentang demo ini, tentang demo itu, berita buruk ini, berita buruk itu, mau COVID old flavor ataupun new flavor, pastikan harus berhenti di handphone atau gadget kita saja. Maksudnya apa, Pak Stephen? Semua kabar buruk itu harus terdelete di handphone kita, terdelete di gadget kita. Jangan disebarluaskan lagi, ya. Sebaliknya, kalau mau menyebarluaskan harus kabar baik, kesaksian kemenangan, terobosan, mujizat yang dialami oleh saudara-saudara kita, atau yang mungkin saudara sendiri alami. Bagikan ke sebanyak mungkin orang. Haleluya. Nah, Ruang Tyrannus kali ini masih melanjutkan Ruang Tyrannus Special Edition yang minggu lalu, ya. Di pertemuan minggu lalu ada satu pertanyaan yang belum sempat dijawab. Pertanyaan itu adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Tuhan untuk memasuki masa kesukaran ini, ya. Satu hal yang saya mau tegaskan terlebih dahulu buat setiap saudara. Ayo kita belajar menyamakan persepsi dan paradigma kita, ya. Alkitab memang menubuatkan bahwa di hari-hari yang terakhir, khususnya di dalam Yesaya pasal yang ke-60, kondisi keadaan dunia dan bahkan bangsa-bangsa itu akan semakin bertambah gelap, semakin bertambah pekat. Tapi saya harap saudara tidak melihat gelapnya dunia, pekatnya situasi dan keadaan sebagai masa yang sukar. Nggak boleh, karena Alkitab memberikan penegasan, segelap-gelapnya dunia dan bangsa-bangsa
Alkitab menegaskan dalam hidupmu sebagai orang percaya, engkau akan selalu alami ada terang Tuhan yang bercahaya. Amin. Selama saudara terus mendisiplin diri dan mengkondisikan dirimu, selalu memiliki firman yang berkobar-kobar dalam hatimu. Alkitab memberikan penegasan di dalam firman itu ada hidup. Ada kehidupan ilahi yang membuat saudara jadi berbeda. Nah, Injil Yohanes pasal pertama memberi penegasan, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di tengah kegelapan, dan kegelapan tidak berkuasa atasnya. Dahsyat. Jadi dengan kata lain apa? Alkitab ingin memberikan penegasan, makin gelapnya situasi dan keadaan yang kita akan hadapi di depan, artinya terang Tuhan dalam dirimu akan bercahaya semakin terang, akan bercahaya semakin gemilang, menarik perhatian banyak orang. Karena Yesaya pasal 60 menubuatkan bahkan raja-raja dan bangsa-bangsa, para penguasa akan datang kepada terangmu. Amin. Jadi saya mau kita punya persepsi dan paradigma yang sama terlebih dahulu. Jangan anggap badai, tantangan, kegoncangan, kegelapan yang akan menghadang di depan kita ini sebagai masa yang sukar. Saudara harus justru melihat itu sebagai batu loncatan dalam hidup kita, bukan batu sandungan. Ingat baik-baik, sebelum seseorang bisa muncul menjadi hero atau pahlawan, harus ada villainnya dulu. Harus ada orang jahatnya dulu, ya. Sebelum Daud muncul menjadi pahlawan di Israel, Goliat harus mengintimidasi Israel duluan. Jadi ketika Goliat terus mengintimidasi, menakut-nakuti seluruh Israel, dan Israel sedemikian tertekan oleh intimidasi Goliat. Nah, begitu Daudnya muncul, langsung dianggap dan diterima sebagai pahlawan. Kadangkala saudara, ada banyak dari antara kita membawa terang Tuhan, tapi nggak dianggap. Karena mereka memang belum merasakan pekatnya kegelapan yang ada. Tapi ketika semua orang mulai merasakan pekatnya kegelapan yang sedang menghadang di depan, terang Tuhan yang ada padamu, walaupun kelihatannya kecil, tapi sedikit saja terang Tuhan akan sanggup menyingkirkan kegelapan yang ada di sekitar terang itu. Jadi akan selalu ada harapan buat orang-orang yang berinteraksi dengan saudara, selama engkau terus mengkondisikan roh hikmat dan pewahyuan bekerja dalam dirimu, membuat hatimu berkobar-kobar karena adanya pekerjaan firman. Terang Tuhan ada padamu, dan Alkitab menegaskan terang itu akan bercahaya di tengah kegelapan dunia. Haleluya. Itu sebabnya saya mau memberi penegasan buat saudara. Ayo, ini waktunya. Sementara kita masih ada masa dan kesempatan untuk membangun hidup kita, membangun dasar keyakinan dalam diri kita. Manfaatkan waktu yang ada, ya. Dalam kitab Efesus, Tuhan jelas memberikan penegasan lewat Paulus. Hendaklah engkau belajar mengerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau saudara tidak belajar memahami kehendak Tuhan yang harus engkau praktekkan dalam engkau memakai waktu yang ada, apa yang terjadi? Engkau akan ikut tercetak, terbentuk berdasarkan hari yang jahat, membuat engkau jadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri, kerjanya ngejar uang. Apalagi dengan kondisi PPKM ketat, ada banyak orang yang mungkin mengalami kegoncangan finansial. Wah, mereka langsung berpikir, wah, kalau aku tidak punya duit, bagaimana aku menjalani hidup? Kalau aku tidak punya usaha, apa yang terjadi akan hidupku? Wah, kekhawatiran akan dunia dan tipu daya kekayaan selalu akan menghambat dan menghimpit serta mencekik firman, sehingga firman itu tidak bisa berakar dan memunculkan buah dalam hidupmu. Karenanya saya mendorong saudara, ayo pergunakan waktu yang ada menurut kehendak dan rencana Tuhan.
mengkondisikan, memastikan level kepenuhan roh dalam diri kita terus meluap, memastikan dasar keyakinan yang kita miliki terus terbangun sesuai dengan prinsip kebenaran dan suara Tuhan yang datang kepadamu. Ingat di dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ketika Yesus datang menyatakan diri kepada Petrus, dan Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Respon yang Petrus berikan adalah, "Kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu, beri aku firman-Mu." Ketika Yesus berkata, "Datanglah," Petrus langsung loncat keluar dari perahunya. Dia berdiri di atas air. Ya, itu yang saudara baca di Alkitab. Walaupun menurut penerjemahan saya, Petrus berdiri di atas firman. Petrus berjalan mendekati Yesus di atas firman. Jadi dia berjalan di atas segala kemustahilan persis seperti Yesus sendiri berjalan di atas air. Saya yakin seheboh, sehebat, sedahsyat, semenakutkan apapun ramalan dan kondisi-kondisi yang akan dihadapi di masa depan, Tuhan kita Yesus Kristus masih tetap berkuasa dan berotoritas, tetap mengatur, mengontrol, menguasai segala sesuatu. Amin. Jadi jangan takut, karena ketika firman dari Tuhan datang padamu pada hari-hari ini, dan kau terus membangunnya menjadi dasar keyakinan dalam hidupmu, saudara akan mendapati sebagaimana Yesus berotoritas, menguasai, mengontrol semua yang terjadi di atas muka bumi ini. Tidak ada satupun peristiwa yang cukup mengagetkan buat dia. Kuasa kebangkitan yang sama, karena engkau percaya kepada firman-Nya yang bekerja dalam diri Yesus. Kuasa kebangkitan yang sama yang bekerja dalam diri Yesus akan bekerja dalam hidupmu, akan memposisikan saudara pada posisi yang berkuasa dan berotoritas sama seperti Yesus sendiri. Wow, luar biasa. Nah, mungkin saudara bertanya, lalu Pak Stephen, apa suara Tuhan yang harus aku bangun menjadi dasar keyakinan dalam hidupku? Nah, saya akan membacakan satu bagian ayat Alkitab di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan menulis seperti ini. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, ini yang berfirman, yang berkata-kata adalah Yesus yang sudah dipermuliakan di sebelah kanan Bapa. Dan saat itu datang menjumpai Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya, ketika Yesus masih hidup sebagai manusia di atas muka bumi ini. Di saat perjamuan terakhir, ketika Yesus berkata, ada salah satu dari antaramu yang akan menyerahkan aku. Yohanes menuliskan dirinya nyender di bahu Yesus. Wah, ini Yohanes ini aleman. Orang Jawa bilang aleman. Nyender di bahu Yesus lalu tanya, Tuhan, siapakah orang itu? Itu keberadaan Yesus sebelum disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini keberadaan Yesus yang sudah dipermuliakan di sebelah kanan Bapa. Ketika datang kembali kepada Rasul Yohanes, membawa efek yang dahsyat luar biasa. Alkitab menuliskan, Yohanes tersungkur seperti orang mati di depan kaki Yesus. Wow, itulah manifestasi kedahsyatan dan kedaulatan Tuhan yang seharusnya juga kita alami dalam hidup kita. Ya, sebagaimana murid-murid ketika melihat Yesus berjalan di atas air, murid-murid teriak, itu hantu. Mereka ketakutan karena masih membawa paradigma yang lama. Nah, Yohanes tidak pernah menyangka, paradigmanya tidak pernah menyangka kalau Yesus datang kembali kepadanya, ternyata kondisinya sedahsyat ini. Sampai dia tersungkur, tertelungkup kayak orang mati. Dahsyat. Itu sebabnya saya berani memberi penegasan buat saudara.
Apapun yang akan terjadi di masa depan, kegoncangan sehebat apapun, badai sedahsyat apapun, sekali lagi saya mau tegaskan kepada saudara, kita memiliki Tuhan yang jauh lebih dahsyat dari semua kegoncangan dan dari semua malapetaka serta bencana yang mungkin sudah diramalkan oleh banyak orang akan terjadi di depan nanti. Dia tetap berkuasa, dia tetap berotoritas, mengatur, mengontrol, menguasai segala sesuatu. Haleluya. Dan dia berfirman seperti ini, lalu berkata, jangan takut. Jadi kalau saudara mendengar ada banyak pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah hari-hari ini mulai khotbah tentang akhir zaman lagi nih, dan mengkait-kaitkan antara virus COVID-19, entah yang old flavor maupun yang new flavor, dengan antikris, dengan akhir zaman dan sebagainya. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, kalau dari para pendeta itu yang ditransmit adalah roh ketakutan dalam hidup jemaat, artinya ada yang salah dalam diri mereka. Karena secara pribadi Yesus sendiri berkata, kalimat pertama yang Yesus ucapkan kepada Rasul Yohanes sebelum penyingkapan semua pewahyuan tentang akhir zaman yang menakutkan banyak orang, Yesus sudah berkata, jangan takut. Hari ini saya mau tegaskan buat saudara, biarlah semua roh ketakutan, semua roh kekhawatiran, aku hancurkan dari hidupmu di dalam nama Yesus. Biarlah roh yang berkemenangan, roh seorang pahlawan, roh yang berkemenangan, roh yang punya keperkasaan untuk menelan maut dalam kemenangan, betul-betul Tuhan curahkan, Tuhan impartasikan dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya berdoa responmu mulai hari ini, setiap kali mendengar berita-berita tentang akhir zaman, mendengar cerita tentang kegoncangan yang akan terjadi, bencana yang bisa muncul, saudara akan bisa berkata, aku tidak takut. Kenapa? Yesus sendiri yang berkata, jangan takut. Haleluya. Ini harus dibangun jadi dasar keyakinan kita loh. Supaya ketika saudara menjalani hari-harimu dari sejak sekarang sampai masa depan nanti, keantusiasan itu akan bisa terus berkobar, terus menyala, bahkan menular dari hidupmu ke banyak orang yang lain. Sadari saudara, sadari, di masa depan akan ada lebih banyak orang yang sakit, yang menderita, tersiksa, dan pada akhirnya mati menyedihkan gara-gara faktor emosional. Mereka mengalami emotional breakdown, ya, bukan breakthrough, malah breakdown. Emosi mereka hancur, pengharapan mereka runtuh, hati mereka tawar, hidupnya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Salah konsumsinya. Mereka terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita negatif di media sosial atau media mainstream yang lainnya. Sementara seharusnya yang kita butuhkan adalah firman, media sorgawi, berita dari ruang tahta, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Itu sebabnya saya berdoa, biarlah pada saat ini engkau mulai terus belajar membangun dasar keyakinanmu dengan kalimat pertama yang Yesus ucapkan ini. Jangan takut. Haleluya. Ya, jangan takut. Dan Yesus berkata lebih lanjut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Nah, sebentar, kita stop sampai di sini dulu sebentar, ya. Ayo kita bangun dasar keyakinan kita di atas kebenaran firman yang mengatakan, Yesus sendiri yang berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Kita mulai dari prinsip Yesus yang berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir dulu. Nah, saya mau saudara belajar membangun dasar keyakinanmu. Kalau Tuhan adalah yang awal, Dia yang sudah memulai perjalanan rohanimu,
Dia yang memanggil engkau dari kerajaan kegelapan untuk dibawa berpindah masuk sebagai ciptaan baru di kerajaan terang. Nah, kalau Dia yang memulai perjalanan imanmu, Dia juga yang sudah berjanji, aku akan terus menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia juga pernah berfirman dalam kitab Yesaya, aku adalah tetap Dia yang selalu setia kepada firman yang diucapkan. Dan Tuhan berkata, aku selalu menggendong kamu sampai masa tuamu. Wih, Dia juga berfirman, aku adalah yang akhir. Jadi dengan kata lain apa? Ya, bangun dasar keyakinanmu bahwa kalau Tuhan yang memulai perjalanan imanmu, Dia juga yang akan terus bertanggung jawab untuk menjagai saudara semasa engkau menjalani panggilan hidupmu, menjalani perjalanan imanmu untuk dipastikan mencapai garis akhir dengan kekuatan penuh. Wih, dahsyat. Artinya, kalau dalam fase perjalanan ini saudara mengalami kelemahan, engkau hanya perlu berseru-seru kepada Tuhan. Dia otomatis bertanggung jawab untuk menguatkan engkau kembali. Ya? Jadi engkau tidak perlu tawar hati. Engkau tidak perlu menjadi merasa tak berdaya, tidak mampu melanjutkan perjalanan karena engkau merasa ada beban yang begitu berat yang harus engkau pikul. Kalau sampai ada beban berat dalam hidupmu atau dalam pelayananmu, artinya ada yang salah dalam konsep berpikirmu. Ada yang salah dalam paradigmamu. Lah wong Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Ya kan? Lalu Yesus berkata apa? Aku memberi kelegaan kepadamu. Nah, mari saya ajak untuk kita membangun logika ilahi kita. Kalau Yesus yang memberi kelegaan kepadamu, itu kelegaan sifatnya temporary atau langgeng. Kalau saudara berkata, ya kalau Yesus yang memberi ya pasti langgeng, Pak. Nah, kalau langgeng kok saudara sekarang sedang berbeban berat, berarti ada yang salah dalam hidupmu. Entah engkau tertipu oleh tipu muslihat iblis, sehingga engkau kembali merasakan beban yang berat. Ya. Karena Yesus sendiri berkata, aku memberikan beban itu ringan, memberi kuk itu enak. Nah, ya. Jadi artinya selalu ada kemampuan yang Tuhan sediakan buat kita untuk menjalani proses perjalanan rohani, proses menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita dari sejak permulaan sampai garis akhir. Jadi tidak pada tempatnya kalau saudara dalam proses perjalanan bersama Tuhan, engkau mengalami kehidupan rohani yang fluktuatif, naik turun. Ini tidak benar. Kalau saudara membangun dasar keyakinanmu secara akurat, sesuai dan selaras prinsip firman yang Tuhan berikan. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku terus menggendong kamu sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu. Harusnya perjalanan iman kita itu stabil, bahkan harusnya terus naik, bukan naik turun. Kalau masih naik turun, itu pasti didasarkan karena ada satu dasar keyakinan, ada paradigma tertentu dalam pikiran bawah sadar kita yang masih membawa pola dunia ini. Nah, ini yang harus dibongkar, ini yang harus diselaraskan kembali dengan firman. Itu sebabnya saya mendorong saudara, dengar ulang message ini. Dengar ulang message lain yang saya bagikan, entah itu lewat daily devotion, entah itu yang sudah diposting di YouTube, ataupun di media sosial yang lain, atau mungkin yang dalam bentuk buku yang saudara baca, yang saya tulis. Saya mau engkau betul-betul meluangkan waktu, berfokus untuk ambil setiap prinsip yang ada, pemahaman firman yang saya terima dari Tuhan, untuk kemudian engkau imajinasikan dalam hidupmu.
Bagaimana kalau prinsip itu tergenapi dalam dirimu? Sambil mulutmu terus berkata-kata, memperkatakan firman tersebut untuk mempengaruhi dirimu sendiri. Nah, inilah yang dimaksud membangun dasar keyakinan. Sehingga sebagai akibatnya, sudut pandang saudara dalam melihat, dalam menilai segala sesuatu yang terjadi tidak lagi manusiawi. Bukan kayak orang-orang lain yang ada di zaman kita ini, tapi betul-betul melihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Kenapa? Karena prinsip-prinsip yang saya bagikan kepada saudara, pemahaman-pemahaman firman yang saya terima dari Tuhan, kalau engkau bangun menjadi dasar keyakinan dalam dirimu, ini akan membuat engkau menyatu dengan firman-Nya, membuat engkau menyatu dengan Kristus sendiri. Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Wih, dahsyat. Nah, jadi saya mendorong saudara, bangun dasar keyakinanmu dari prinsip firman yang mengatakan, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, kadangkala bahkan ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari kita, ada saja aspek hidup kita ini yang digerogoti oleh kuasa dosa atau oleh manifestasi maut. Setuju ya saudara ya? Seringkali dicuri oleh iblis. Kayak misalkan contoh, saudara seharusnya itu menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Engkau itu seharusnya menikmati sukacita yang meluap-luap tanpa henti. Engkau itu seharusnya terus mengalami adanya terobosan demi terobosan ilahi yang membuat hatimu terus berkobar-kobar. Masalahnya, seringkali dicuri oleh iblis, digerogoti oleh dosa, dan dihancurkan oleh maut. Ada beberapa dari saudara yang sedang sakit secara physically. Apa itu? Kesehatanmu sedang dicuri oleh iblis. Kesehatanmu sedang dihancurkan oleh roh maut. Ya, digerogoti oleh roh maut. Nah, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah kehidupan ilahi. Ya, orang sakit itu tanda apa? Aspek kehidupannya sedang turun. Nah, jadi yang engkau butuhkan adalah manifestasi pernyataan Yesus yang juga berkata, aku adalah yang hidup. Nah, jadi semua yang sedang mengalami kematian, pakai tanda kutip. Ya, kalau orang lagi mengalami krisis finansial, artinya perekonomiannya sedang digerogoti kematian. Orang yang sedang sakit, fisiknya digerogoti kematian. Orang yang sedang bermasalah, sukacitanya sedang digerogoti kematian. Nah, apapun kondisi dan keadaan negatif yang kau alami, artinya engkau membutuhkan tambahan kehidupan. Nah, Yesus berkata, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Artinya apa? Semua kebutuhanmu ada di dalam Dia. Berusahalah dan belajarlah untuk selalu memenuhi semua kebutuhan yang kau miliki dengan cara mengaktifasi pekerjaan roh dalam diri saudara. Karena semua solusi yang kau butuhkan dari seluruh pergumulan dan masalah kehidupan sehari-harimu sebetulnya ada di dalam Tuhan. Dan Kristus sudah ditaruh oleh Bapa dalam dirimu. Yang engkau harus lakukan adalah mengaktifasi pekerjaan roh, memastikan aliran kehidupan itu terus mengalir dalam dirimu. Makanya saya mendorong saudara, praktekkan gerakan 1 jam sekali. Saya mendorong saudara, latihan ikut PG. Apa tujuannya? Supaya aliran roh dalam dirimu itu bisa terus meluap-luap, terus berkobar-kobar. Nah, permasalahannya selama ini kita ini sudah terlanjur tercetak hidup berdasarkan data dan fakta yang manusiawi atau lahiriah. Bukan cuma jemaat, banyak pendeta juga seperti itu. Makanya Alkitab jelas memberi penegasan. Dalam ayat yang ke-18, Tuhan berkata lebih lanjut, aku hidup sampai selama-lamanya. Saya baca ulang ayat 18. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Nah, firman Tuhan berkata, aku telah mati, namun lihatlah. Ini yang seringkali terjadi dan menjadi masalah.
kita gagal untuk melihat Yesus yang berkata, "Aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kita hanya melihat Yesus sebagai juru selamat. Sehingga apa yang terjadi? Ya baru akan berfungsi kalau engkau sudah mati. Kalau engkau lihat Yesus sebagai juru selamat, apa yang terjadi? Kalau engkau mati, pasti akan masuk ke sorga. Masalahnya kita masih hidup. Kita masih harus menghadapi badai. Kita masih harus menghadapi gelombang dan kegoncangan. Tidak cukup hanya melihat Yesus sebagai juru selamat. Amin ya. Melihat Yesus sebagai penyembuh. Gak cukup. Ini hanya berfungsi kalau engkau sakit. Kadangkala bahkan banyak orang mengaku percaya Yesus penyembuh, tapi begitu sakit, wah ribut cari obat dan dokter dulu. Walaupun ya tidak dosa juga, Tuhan memang bisa pakai dokter dan bisa pakai obat. Tapi kalau engkau membangun dasar keyakinanmu dan engkau betul-betul melihat Yesus sebagai sang penyembuh, begitu engkau sakit, engkau ambil keputusan, saya mau doa dulu. Bahkan engkau punya tekad, aku tidak akan berhenti doa sebelum aku sembuh. Nah, ini yang seharusnya dibangun dan kita bangun dalam diri kita. Ini yang harus kita fokuskan. Kita membangun dasar keyakinan kita akurat sesuai firman Tuhan. Hari ini saya berdoa, biarlah roh hikmat dan pewahyuan betul-betul dicurahkan dalam hidupmu. Engkau betul-betul alami, ada hati yang berkobar-kobar rindu mengalami Tuhan nyata dalam hidupmu. Ada hati yang haus lapar akan kebenaran firman, berkobar-kobar dalam batinmu. Dan saya berdoa mata hatimu dibuka. Ada banyak pengertian-pengertian firman yang akan terus Tuhan tanamkan, Tuhan tambahkan dalam hidupmu. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, pemahaman firman itu engkau imajinasikan, engkau perkatakan sampai hatimu ini berkobar-kobar. Ingat, kuncinya harus sampai hati berkobar-kobar. Baru engkau bisa berkata, aku membangun dasar keyakinanku secara akurat. Dan engkau pasti akan mulai berjalan di atas segala kemustahilan. Engkau mulai melangkah di atas segala gelombang dan badai yang akan datang, yang mungkin sedang menghadang dalam dirimu. Badai boleh datang, tapi engkau akan seperti Raja Wali yang semakin bersorak. Wih, engkau naik terbang. Badai bukan lagi menjadi batu sandungan, tidak lagi menakutkan, tapi justru menjadi batu loncatan, membuat saudara terbang lebih tinggi, menikmati kemuliaan lebih dahsyat. Wih, mantap. Hari ini saya berdoa, biarlah dasar keyakinan yang kita miliki mulai dibangun di atas pemahaman dan pengenalan akan Kristus yang sudah dipermuliakan di sebelah kanan Bapa dan yang menjadi kepala gereja, dan engkau sebagai tubuhnya memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh otoritas, dengan penuh kuasa, menjadi para penakluk badai, para penakluk kegoncangan, para penakluk Goliat yang sedang terus mengintimidasi bangsa-bangsa. Dan saya berdoa, biarlah terang Tuhan yang ada padamu bercahaya di tengah kegelapan. Engkau betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang mewakili keberadaan Tuhan di atas muka bumi ini. Di mulutmu selalu ada firman. Wah, jadi ketika saudara berinteraksi dengan banyak orang yang lain, saudara akan mendapati orang itu seperti berinteraksi dengan Tuhan secara pribadi, karena Tuhan memang hidup di dalam dirimu. Setiap perkataan yang kau ucapkan mengekspresikan apa yang kau yakini dan bersumber dari firman-Nya, sehingga setiap perkataan yang kau sampaikan yang mampu meyakinkan orang-orang itu akan seperti firman hidup yang datang dalam diri orang itu. Orang itu taat, dia melihat mujizat, sama seperti kita hidup dalam dunianya Tuhan, dunia yang penuh keajaiban. Hehehe, dahsyat. Inilah yang akan memposisikan saudara menjadi para revivalist dan reformer.
Haleluya. Kita akan jumpa kembali dalam perjumpaan Ruang Tiranus, The Room of Revivalist and Reformer, di minggu yang akan datang dengan intensitas hadirat Tuhan dan pembahasan firman yang lebih mendalam lagi. Tuhan memberkati, and I love you. Mwah.